Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 151, tidak terampil dalam keahlian. Diiringi teriakan basan Libationer, dinding cahaya setinggi puluhan meter dan hampir setipis kertas muncul di hadapan mereka. Tebing ini memancarkan cahaya kuning oranye dan lebarnya hampir 1 mil. Permukaannya dipenuhi berbagai tekstur aneh, dengan bintang yang menyala di tengah setiap pola. Seluruh tebing memiliki 36 pola dan 36 bintang yang menyala, menyerupai peta bintang. Tepat ketika basan Libationer melepaskan kemampuan ilahi dari geng surgawi yang tak tertembus, suara pembantaian tiba-tiba terdengar dari depan saat medan perang bergeser ke arah mereka. Ratusan praktisi kemampuan ilahi datang bersiul ke arah mereka, menunggangi binatang buas raksasa yang meraung, hanya untuk disambut oleh jurang yang berdiri di antara langit dan bumi. Wajah para praktisi kemampuan ilahi barbar itu memucat. Seorang jenderal barbar tua berambut putih dan bertubuh kekar berteriak tegas, "Cepat, hancurkan!" Kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya bersiul dan bergelombang, menuju langsung ke jurang. Suara benturan yang bergemuruh tak pernah berhenti. Kemudian, satu demi satu pedang terbang mengeluarkan siulan yang memekakkan telinga, melesat ke jurang dengan bunyi gedebuk. Namun, biasanya hanya ujung pedang yang berhasil menembus dinding sebelum tertancap di jurang yang luas, tidak dapat maju atau ditarik kembali. Dengung, dengung, dengung. Geng surgawi yang tak tertembus terus bergetar di bawah serangan itu. Ratusan pedang terbang kini tersangkut di jurang, sementara lebih banyak kemampuan ilahi meledak di belakang mereka, menghantam dinding. Serangan ratusan praktisi kemampuan ilahi barbar itu, dikombinasikan dengan kemampuan ilahi yang meletus, menyebabkan retakan muncul di sepanjang tebing. Basan Libationer berteriak keras dan mendorong maju dengan kedua tangannya. Dengan dengungan lain, dinding geng surgawi tak tertembus kedua terbentuk, menyatu dengan dinding yang retak di depannya. Dia menahan tekanan yang tak terbayangkan dan terus-menerus dipaksa mundur. Kekuatan gabungan dari beberapa ratus praktisi kemampuan ilahi menekan dirinya, termasuk para ahli dari alam 7 bintang, alam manusia surgawi, dan bahkan alam hidup dan mati. Sungguh menakutkan bahwa dia dapat menggunakan geng surgawi yang tak tertembus untuk melawan mereka tanpa dinding itu hancur. Korbankan peluru-peluru tajam itu, teriak jenderal tua itu dengan tegas. Butiran-butiran pedang beterbangan di udara, berputar cepat di depan tebing. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dinding. Suara dentingan yang tajam tak henti-hentinya terdengar. Dalam sekejap, tebing itu tertutupi oleh lebih dari 10.000 pedang berharga. Ekspresi basan Libationer berubah drastis saat ia terdorong mundur puluhan langkah akibat tekanan dari tebing. Pedang surgawi tak tertembusnya tertekan dan menyusut oleh kekuatan yang mengerikan. "Adikku, putri, kita telah memasuki medan perang kaum barbar." Basan Libationer berteriak, "Hati-hati, jantung Kinmu berdebar kencang." Tiba-tiba, ia mendengar suara terompet ditiup dari jauh di dalam padang rumput saat pasukan lain mengejar mereka. Jenderal barbar tua itu tak punya pilihan lain, berteriak dengan tegas, "Hadapi musuh." Pasukan penyerang adalah pasukan besar yang terdiri dari praktisi kemampuan ilahi barbar dan seniman bela diri. Seniman bela diri bertugas sebagai infanteri, sementara praktisi kemampuan ilahi adalah kavaleri yang menunggangi binatang buas eksotis yang tinggi. Selain itu, burung-burung raksasa melayang di langit dengan sayap terbentang lebar. Di punggung mereka berdiri para prajurit kerajaan mandi dengan bulu-bulu berwarna-warni di rambut mereka. Semuanya adalah perempuan, yang menghujani berbagai mantra dan pedang tajam. Kinmu melihat menembus tebing dan melihat seorang jenderal barbar yang tampak bermartabat duduk di atas gajah putih di tengah-tengah pasukan. Gajah putih itu lebih tinggi satu kepala daripada binatang-binatang eksotis lainnya, sama sekali tidak kalah dengan banteng hijau di bawah kaki mereka. Tatapan jenderal barbar muda itu menyapu dan tertuju pada geng surgawi yang tak tertembus, menunjukkan ekspresi terkejut sebelum dengan cepat kembali normal. Dia berteriak, "Angin!" Sebuah unit tentara segera bergegas maju,
menurunkan labu-labu besar dari punggung mereka dan membantingnya ke tanah di depan mereka. Saat mereka membuka tutup labu-labu itu, ki hitam menyembur keluar, berubah menjadi tornado yang semakin membesar seperti naga banjir, menyapu daratan dengan kepala di langit dan ekor di tanah. Para prajurit yang melepaskan angin itu segera melompat, melangkah ke puncak angin untuk terbang ke udara. Mereka menyerbu pasukan jenderal tua itu, menyapu praktisi kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya ke langit. Saat para prajurit barbar itu terlempar ke udara, para prajurit angin menyerang mereka, mengayunkan pedang mereka untuk membantai para prajurit barbar satu persatu. Jenderal di atas gajah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Hujan." Unit lain bergegas maju, membawa guci tembikar di punggung mereka. Para prajurit barbar ini meletakkan guci-guci itu dan membuka tutupnya. Tiba-tiba, gumpalan ki awan terbang keluar dari guci-guci tersebut. Para prajurit melangkah ke awan dan naik ke langit, diikuti oleh hujan deras. Para prajurit ini menggunakan keahlian mereka di dalam awan, mengubah hujan menjadi garis-garis seperti pedang. Saat pedang hujan menusuk ke bawah, para prajurit barbar di bawah tidak dapat menghindar tepat waktu. Tengkorak mereka tertembus oleh pedang hujan, mengubah mereka menjadi saringan. Jenderal muda itu berteriak lagi, "Guntur!" Para prajurit wanita barbar yang menunggangi burung-burung raksasa memukul genderang mereka. Dentuman genderang itu meledak dengan gelombang suara menggelegar, menghantam dari atas. Ini mengguncang jiwa para prajurit barbar yang berusaha melawan angin dan hujan, menyebabkan pertahanan mereka melemah. Banyak lagi yang tersapu angin dan hujan, mati di tempat. Setelah unit angin, hujan, dan petir melancarkan sihir mereka, hanya sedikit prajurit barbar yang tersisa hidup. Namun, mereka yang selamat adalah para ahli yang tidak dapat dilawan oleh mantra biasa. Jenderal barbar tua itu tahu dia bukan tandingan dan tidak bisa melarikan diri. Dia buru-buru berlutut dengan bunyi gedebuk dan berteriak keras, "Jenderal Thorim, orang tua ini menyerah. Saya menyerah. Saya mohon Jenderal Thorim memberi kami jalan untuk hidup." Melihat hal ini, lebih dari 20 ahli barbar lainnya, meskipun enggan, memprioritaskan kelangsungan hidup dan juga berlutut, bersujud sambil berkata, "Kami bersedia menyerah." Kilatan dingin terpancar dari mata Jenderal Thorim saat dia berkata dengan dingin, "Suku Tiermu kalian memberontak dan menyebabkan kekacauan, namun kalian masih ingin hidup. Han telah memerintahkan, tidak ada penyerahan diri yang akan diterima." Wajah sang jenderal tua berubah drastis. Tepat saat ia hendak melompat, Jenderal Thorim menunjuk dengan jarinya. Sebuah pilar pedang setebal ibu jari melesat menembus udara dari jarak 100 yard. Pedang itu tiba dalam sekejap, tidak memberi waktu bagi sang jenderal tua untuk bangkit dan menghindar. Langsung menembus kepalanya. Pilar pedang itu menghantam dinding cahaya yang dibentuk oleh Impenetrable Heavenly Gang dengan bunyi ding, menembus lubang kecil pada kemampuan ilahi Basan Libationer. Dahi Basan Libationer berkedut. Dia membubarkan geng surgawi yang tak tertembus saat pasukan Jenderal Thorim menyerbu masuk, membantai pemberontak barbar yang tersisa hingga tak seorang pun yang tersisa. Banyak prajurit barbar memenggal kepala dan menggantungnya di pinggang mereka, sambil bersorak tanpa henti. Beberapa orang masih berebut kepala, berdebat tentang siapa yang telah membunuh. Kinmu mengerutkan kening, bahkan di reruntuhan besar sekalipun, tidak ada kebiasaan memperebutkan kepala. Kumpulkan jiwa-jiwa mereka dan persembahkan kepada Istana Emas. Jenderal Thorim mendorong gajah putihnya maju dan menyapa Basan Libationer dari punggungnya. Mungkinkah itu Han Wu? Basan Libationer mengangguk. Mata Jenderal Thorim berbinar penuh antisipasi. Bagi Han Wu untuk menghentikan 800 praktisi kemampuan ilahi padang rumput sendirian, keahlianmu memang luar biasa, tetapi tidak sehebat yang diceritakan dalam legenda. Sepertinya kau tidak akan bisa mempertahankan gelar Han Wu. Basan Libationer terkekeh, berdiri tegak di atas bantengnya. Cahaya memancar dari mata Jenderal Thorim. Dia tiba-tiba bangkit dari punggung gajah. Cahaya pedang di tangannya meledak. Ki pedang menerobos udara, menusuk ke arah Basan Libationer. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya pedang. Basan Libationer mengulurkan tangan dan menghunus pedangnya. Dengan satu tebasan, cahaya pedang lenyap,
hanya menyisakan bilah yang melintasi langit dan bumi. Dengan dentuman menggelegar, cahaya pedang menghilang, dan Jenderal Thorim tidak terlihat dimanapun di punggung gajah. Para jenderal barbar lainnya di Gajah Putih terkejut. Kemudian mereka mendengar suara, panjang dari belakang. Mereka buru-buru menoleh ke belakang dan melihat Jenderal Thorim terlempar semakin jauh. Entah kemana akibat tebasan tunggal itu. Kemampuannya tidak buruk, hanya saja penglihatannya kurang baik. Basan Libationer menyarungkan pedangnya. Setelah beberapa saat, Jenderal Thorim kembali. Zirah bajunya telah terbelah menjadi dua bagian. Ketika dia melihat Basan Libationer lagi, matanya menunjukkan kekaguman yang lebih besar. Han Wu, nama baikmu masih terdengar di padang rumput hingga hari ini. Thorim menyentuhkan satu lututnya ke tanah dan meletakkan telapak tangannya di dada, sambil berkata, apakah Han Wu akan pergi ke Istana Emas? Penyihir terhormat telah mengirimkan perintah agar kita memperlakukan Han Wu dengan ramah. Basan Libationer mengangguk. Aku mengerti. Bangkitlah. Dulu, Yang Mulia Penyihir menganugerahiku gelar Han Wu. Sekarang tampaknya karena dia memberikannya secara pribadi. Dia tentu ingin mengambilnya kembali secara pribadi. Kurasa padang rumputmu telah menghasilkan beberapa pahlawan baru. Kalau tidak, mengapa Yang Mulia Penyihir begitu menantikan kedatanganku di Istana Emas Lulan? Thorim berdiri dan berkata, para pahlawan di padang rumputku sebanyak bintang di langit. Tentu saja ada orang-orang yang mampu mengalahkan Han Wu. Hulinger berkata sambil terkekeh. Jenderal, saya sangat menyukai cara Anda membual. Pamer, siapa yang berani meniduriku? Banteng hijau mendengus dingin. Tiba-tiba melihat Gajah Putih. Ia dengan cepat berlari kecil menghampirinya. Menggesekkan tubuhnya ke gajah itu. Dan terkekeh. Gajah Putih, apakah kau jantan atau betina? Belalai Gajah Putih mencambuk wajah Banteng hijau. Menyebabkan hidungnya berdarah deras. Ini betina. Bisik Hulinger sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Banteng hijau. Si Banteng hijau tersentak dan tersenyum pada Gajah Putih. Kulitmu sangat putih. Aku menyukaimu. Apakah kamu makan bunga peoni? Aku punya beberapa di sini. Sangat lembut sampai hampir menetes. Thorim memimpin pasukannya untuk mengawal mereka ke Istana Emas Lulan. Kinmu terus mengamati pasukan ini. Merasa agak penasaran. Taktik yang digunakan pasukan ini untuk membasmi para pemberontak sangat aneh dan mirip dengan taktik pasukan Kerajaan Perdamaian Abadi. Dia tidak tahu apakah Yan Kang belajar dari kaum barbar atau sebaliknya. Setelah bentrokan singkat itu, Thorim menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka, menawarkan makanan dan minuman di sepanjang jalan dengan penuh kepatuhan. Basan Libationer tidak bersembunyi darinya saat mengajarkan Kinmu dan Ling Yuxiu keterampilan penggabungan seni bela diri dan mantra, meskipun ia menggunakan transmisi suara untuk bagian-bagian kuncinya. 6 atau 7 hari kemudian, mereka mencapai bagian terdalam padang rumput, tidak jauh dari Istana Emas Lulan. Thorim berhenti mengawal mereka dan memimpin pasukannya pergi dengan raungan, kembali ke sukunya sendiri. Basan Libationer mengerutkan kening dan menghela napas berat. Dia berbisik, sepertinya penyihir agung sangat khawatir dengan kedatanganku. Kali ini dia bertekad untuk merebut kembali nama Han Wu. Aku khawatir begitu kita sampai di Istana Emas, akulah yang akan ditantang orang. Jika itu terjadi, aku tidak akan punya waktu untuk mencuri kembali bagian bawah tubuh mentorku. Kinmu sangat ingin mencoba. Kakak senior, saya sudah pernah mempelajari cara mencuri sebelumnya. Basan Libationer meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Istana Emas Lulan adalah tanah suci padang rumput, setara dengan Sekte Dao atau kuil guntur agung. Tempat itu penuh dengan mekanisme, batasan yang ketat, dan berbagai segel. Metode pencurian yang telah kau pelajari akan sepenuhnya tidak berguna. Kau tidak akan mampu menembus segel dan mekanisme di sana. Orang yang mengajari saya mencuri adalah orang yang sangat tangguh. Kinmu berkata dengan serius. Dia adalah kakek lumpuh dari desa kami. Meskipun dia kehilangan satu kaki, Basan Libationer melambaikan tangannya dan bersemangat. Jika kakinya terputus, itu hanya berarti dia tidak terampil dalam keahliannya. Jangan khawatir tentang bagaimana mencuri kembali bagian bawah tubuh mentorku. Aku akan mengurusnya. Kalian berdua fokus saja pada memblokir gerbang Istana Emas.
Serahkan sisanya padaku. Bab 152. Istana Emas Lulan. Dia tidak memberi Qinmu kesempatan untuk berbicara. Bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya takut sesama penyihir terhormat akan bermain curang dan menggunakan perang gesekan untuk menjebakku. Ini akan sedikit sulit. Tidak lama kemudian, Istana Emas Lulan akhirnya tampak di hadapan semua orang. Qinmu memandang dari kejauhan dan melihat sebuah danau tiba-tiba muncul di padang rumput yang tak berujung. Gelombang hijau beriak, seluas samudera di tengah padang rumput. Qinmu menatap ke kejauhan dan samar-samar dapat melihat deretan pegunungan yang berkesinambungan di ujung danau yang lain. Puncak-puncak tingginya diselimuti perak dan tertutup salju tebal. Di antara pegunungan yang megah, terdapat puncak emas yang berkilauan. Qinmu membuka mata surgawi langitnya dan melihat bahwa itu bukanlah gunung emas, melainkan gugusan istana emas yang megah. Jumlah istana-istana ini sangat banyak sehingga menutupi seluruh gunung dengan rapat, membuat gunung itu tampak seperti gunung yang terbuat dari emas dari kejauhan. Tidak ada mata uang tetap di padang rumput, hanya emas yang beredar. Sepanjang perjalanan mereka menggunakan batangan emas yang diberikan oleh Jenderal Bian Zhenyun untuk membayar makanan mereka. Bagi penduduk padang rumput, emas sangat langka dan sangat berharga. Namun istana-istana di sini dibangun dari emas murni, menunjukkan kemewahan yang luar biasa. Sang pembawa persembahan Basan tiba di tepi danau. Qinmu melihat sekeliling dan melihat sebuah perahu kayu tertambat di sana. Di atas perahu itu ada seorang pria bertanduk di kepalanya, berpakaian hitam, berdiri di haluan bersandar pada tiang bambu. Di perairan dangkal danau itu, tiang-tiang kayu ditancapkan di sana-sini, dan sebuah kepala manusia yang membusuk tergantung di setiap tiang. Para penyihir agung memanen jiwa untuk mempraktikkan ilmu mereka. Mereka lebih mirip sekte iblis daripada sekte suci surgawi kita. Qinmu menatap pria itu. Wajah pria ini agak mirip kambing, tetapi wajah kambingnya berwarna coklat, berbeda dengan warna kambing putih biasa, dan bulunya tidak banyak. Penyihir agung berwajah kambing. Qinmu sedikit terkejut. Ketika berada di ibu kota, ia merawat beberapa tentara perbatasan yang terkena racun sihir. Ia mendengar seorang tentara mengatakan bahwa mereka bertemu dengan seorang barbar bertanduk di kepalanya yang menggunakan cermin untuk menyinari mereka, dan mereka jatuh pingsan. Qinmu awalnya mengira penyihir agung dari suku-suku barbar mengenakan topeng, tetapi melihat penyihir agung ini di atas perahu kayu, dia menyadari bahwa memang ada orang-orang barbar bertanduk. Penyihir agung berwajah kambing melirik mereka dan mengeluarkan suara tajam. Han Wu, Yang Mulia penyihir telah lama menunggu. Silakan naik ke kapal. Sang pemuja Basan naik ke perahu dan tersenyum. Air danau ini adalah air lemah, ia tidak memiliki daya apung. Bahkan sehelai bulu yang mengapung di atasnya akan tenggelam ke dasar. Kita harus mengandalkan perahu-perahu istana emas Lulan untuk menyeberang. Mari kita naik. Qinmu dan Ling Yuxiu menaiki perahu kayu, dan Banteng Biru serta Hulinger juga ikut naik. Tatapan penyihir agung tertuju pada Qinmu dan Ling Yuxiu. Dia mendengus dingin dan mendayung perahu ke arah seberang. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, "Jika kita tidak bisa berjalan menyeberangi air lemah, tidak bisakah kita mengraunya saja? Terbang menyeberanginya juga bisa." Penyihir agung yang biadab itu mencibir. "Terbang menyeberang. Cobalah udara di sini dan lihat apakah kau bisa terbang. Udara di sini mati." Udara terasa pengap. Ling Yuxiu bingung. Di sampingnya, Banteng Biru berkata dengan suara teredam, "Udara di sini memang mati. Orang tidak bisa terbang." Ia mahir mengendalikan angin dan guntur, sehingga ia dapat merasakan bahwa udara di sini tidak mengalir. Orang biasa bernapas dengan menghirup dan menghembuskan napas, yang menggerakkan udara. Jika udara tidak mengalir, begitu Anda menarik napas, udara di bawah lubang hidung Anda akan tersedot, membentuk ruang hampa. Jika udara di sekitarnya tidak dapat mengisi kembali ruang di bawah lubang hidung, seseorang secara alami akan mati lemas. Danau air lemah ini persis seperti itu. Udara di atas danau itu ditahan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan sama sekali tidak mengalir. Hanya ketika perahu kayu meluncur ke depan, orang-orang di atas perahu ikut bergerak bersamanya, sehingga mereka tidak akan merasakan sesuatu yang aneh saat bernapas. Namun, selama perahu berhenti,
mereka akan menghisap udara di bawah lubang hidung mereka. Dan seiring waktu, mereka pasti akan mati lemas. Jika seseorang menggunakan teknik terbang, hampir mustahil untuk terbang di atas danau. Teknik terbang membutuhkan getaran udara untuk menciptakan daya angkat ke atas. Tetapi menggetarkan udara di sini hanya akan membentuk ruang hampa, sehingga mustahil untuk terbang. Hulinger juga mencoba dan mendapati bahwa mantranya untuk memanggil angin dan hujan sama sekali tidak berguna di sini. Penyihir agung yang barbar itu terkekeh. Bukannya kau tidak bisa memutar. Namun, danau air lemah terlalu luas, memutarnya akan memakan waktu 2 hari. Selain itu, begitu kau memasuki pegunungan bersalju, hehe, tidak banyak yang bisa keluar. Ling Yuxiu mendecakkan lidahnya karena takjub. Qinmu diam-diam membuka mata surgawi cakrawala ilahi dan mata surgawi birunya untuk melihat ke langit. Ia samar-samar dapat melihat selubung seperti kabut yang tak terlihat menutupi seluruh ruang udara di sekitar danau. Ia berpikir dalam hati, yang membuat udara tidak dapat mengalir pastilah selubung ini, kan? Tabir ini tidak dapat disentuh, namun benar-benar ada. Ini pastilah pembatasan yang disebutkan oleh pemuja Basan. Tanpa sengaja ia melihat ke dalam air dan jantungnya tersentak. Ia melihat dasar danau itu dipenuhi kerangka yang terendam di kedalaman. Ling Yuxiu juga melihat ke bawah dan mengeluarkan tangisan pelan. Sang perjamuan Basan berkata, mereka semua adalah budak yang dimanfaatkan oleh praktik sekte penyihir. Qinmu merinding. Penyihir agung berwajah kambing mendayung perahu dengan sangat cepat. Dia memiliki metode rahasia unik yang memungkinkannya bergerak secepat angin di danau. Dan air lemah tidak dapat membuat perahu tenggelam. Tak lama kemudian, perahu kayu itu berlabuh di kaki gunung bersalju. Penyihir agung berwajah kambing itu terkekeh. Han Wu, tolong. Sang pemuja Basan tersenyum tipis dan berjalan menuju puncak emas yang berkilauan. Dudu, bunyi terompet panjang dan rendah terdengar dari gunung. Suaranya dalam dan bergema, membuat gendang telinga dan rongga dada bergetar. Di kejauhan, longsoran salju tiba-tiba terjadi di beberapa gunung bersalju, bergemuruh keras, menambah beberapa poin aura yang hikmat. Sang perjamuan Basan tertawa terbahak-bahak, menenggelamkan suara terompet dan gemuruh longsoran salju. Qinmu dan yang lainnya belum merasakan sesuatu yang aneh, tetapi orang-orang di gunung terguncang oleh tawanya hingga darah mereka mendidih. Darah mengalir deras ke kepala mereka, membuat tengkorak mereka terasa bengkak seolah-olah akan meledak, tak dapat ditahan. Pada saat itu, sebuah suara berat terdengar dari gunung. Kultivasi Han Wu sekuat sebelumnya, bahkan lebih baik dari dulu. Mengapa kau baru saja memamerkan kekuatanmu begitu tiba? Han Wu, silakan naik ke gunung untuk rapat. Suara itu terdengar jelas bahkan di tengah tawa Basan Libationer. Suara itu tua tetapi penuh kekuatan. Jelas milik seorang ahli yang tak tertandingi. Karena penyihir terhormat telah berbicara, tentu saja aku harus patuh. Hanya saja, aku, datang ke sini untuk menghalangi gerbang gunungmu, bukan untuk mengenang masa lalu. Sang perjamuan Basan berbincang dengan suara tua itu dari kejauhan, berkata dengan santai, aku sedang mendaki gunung sekarang. Qinmu mendongak dan melihat tangga berlapis emas yang membentang hingga ke puncak gunung. Namun, tak jauh dari situ, berdiri sebuah gerbang emas besar tanpa pintu. Gerbang ini seluruhnya terbuat dari emas, tingginya lebih dari 10 zang dan lebarnya 20 zang, dihiasi dengan giok dan mutiara berharga. Sungguh mewah. Bertahun-tahun yang lalu, sang jagal membawa pemuja Basan ke sini dan memblokir gerbang gunung selama 3 bulan. Mengalahkan talenta muda Istana Emas Lulan dan mengalahkan semua ahli yang datang dari segala penjuru padang rumput. Karena alasan inilah, Basan Libationer dihormati sebagai kaisar bela diri oleh padang rumput. Dan sang jagal juga telah melalui lebih dari 100 pertempuran kala itu, mengalahkan semua generasi yang lebih tua dari Istana Emas Lulan, dan mendapatkan reputasi sebagai Han Surgawi dan Kaisar Surgawi. Sang pembawa persembahan Basan memimpin mereka ke depan gerbang gunung. Dia melihat banyak penyihir agung sudah menunggu di sana, bersama dengan beberapa ahli padang rumput yang bukan murid Istana Emas tetapi juga berjaga. Mereka kemungkinan adalah tokoh-tokoh terkenal di padang rumput yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Sapi-sapi,
Teriak Basan Libationer. Banteng biru mengeluarkan suara lenguhan rendah, dan tubuhnya tiba-tiba membesar dengan serangkaian letupan. Otot-ototnya menonjol, dan tubuhnya tumbuh semakin tinggi, berubah menjadi monster berkepala banteng dengan urat-urat yang ganas. Ia melangkah di bawah gerbang gunung emas, mengangkat bahunya ke atas, dan mencabut gerbang yang sangat berat itu. Para penyihir agung barbar dan ahli di sekitarnya semuanya tercengang. Sang Basan Libationer berkata dengan acuh tak acuh, "Bawalah gerbang itu ke atas gunung." Jantung Qinmu berdebar kencang. Dia mengerti maksud Basan Libationer. Memblokir gerbang di kaki gunung akan mempersulit masuk ke jantung Istana Emas Lulan. Dengan membawa gerbang itu ke atas gunung dan memblokirnya di depan aula utama Istana Emas, akan jauh lebih mudah untuk mencuri bagian bawah tubuh si jagal. Namun, melakukan hal ini juga akan sangat menyinggung Istana Emas Lulan. Ia khawatir perjalanan ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Jika mereka masuk jauh ke dalam Istana Emas Lulan dan para ahli itu memblokir jalan turun gunung, mereka akan terjebak, yang akan sangat merugikan. Basan Libationer mendengus dan berjalan maju, mengirimkan transmisi suara ke telinga Qinmu. Begitu kita sampai di puncak gunung, bukan hanya kalian berdua yang akan menghalangi gerbang, aku khawatir mereka akan datang untukku. Kali ini agak berbeda dari yang kuharapkan. Qinmu menghiburnya. Orang yang mengajariku cara mencuri adalah seorang yang cacat, dan dia benar-benar sangat hebat. Bagaimana dia bisa menjadi lumpuh? Tanya Basan Libationer. Qinmu ragu sejenak dan berkata jujur. Sepertinya dia tertangkap basah saat mencuri sesuatu, dan mereka memotong salah satu kakinya. Si perjamuan Basan mencibir. Ketika aku mendengar kau mengatakan dia lumpuh, aku tahu dia tertangkap dan dipukuli hingga menjadi lumpuh saat mencuri. Pernahkah kau mencuri sesuatu? Qinmu ragu lagi dan menggelengkan kepalanya. Aku belum mencobanya. Basan Libationer benar-benar kehilangan harapan. Ekspresinya berubah-ubah antara terang dan gelap. Tiba-tiba dia menyelipkan peta ke tangan Qinmu dan berkata, "Ini peta geografis Istana Emas. Simpan saja untuk sementara. Kuharap kau tidak membutuhkannya. Untuk sekarang, kita akan melangkah selangkah demi selangkah. Begitu kita sampai di Istana Emas, kita akan berimprovisasi. Mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk mencuri bagian bawah tubuh guru." Tangga Istana Emas Lulan sangat panjang, membentang hingga puncak gunung. Qinmu dan Ling Yuxiu mengikuti Basan Libationer mendaki gunung. Melihat sekeliling, mereka melihat banyak patung emas berkilauan berjajar di kedua sisi jalan. Setiap patung sangat aneh, bukan manusia maupun bukan manusia, bukan iblis maupun bukan iblis, bukan dewa maupun bukan dewa. Mereka memiliki karakteristik manusia, dewa, dan iblis secara bersamaan, dan penampilan mereka aneh dalam 1000 cara. Berjalan di jalan seperti itu terasa sangat menyesakkan. Bahkan Hulinger, yang biasanya suka berdebat dengan Banteng Biru, menjadi sangat pendiam saat ini. Hanya langkah kaki Banteng Biru yang sangat berat yang terdengar. Qinmu menoleh ke belakang. Para ahli padang rumput dan penyihir agung barbar itu menatapnya dengan penuh amarah. Tetapi mereka mengikuti Qinmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di depan, perlahan-lahan muncul banyak istana emas yang berkilauan. Di bawah istana-istana ini berdiri orang-orang dengan bentuk tubuh yang aneh. Beberapa memiliki tanduk di kepala. Beberapa memiliki sayap di punggung. Beberapa memiliki kepala hewan. Dan beberapa memiliki ekor ular. Namun mereka jelas bukan dari ras Yao. Ras Yao memiliki ki iblis, misalnya. Hulinger memiliki ki iblis. Dan meskipun ki iblis Banteng Biru itu lemah, namun tetap ada. Namun orang-orang aneh ini tidak memiliki ki iblis pada diri mereka. Hulinger dan Banteng Biru sedang bertransformasi menjadi manusia, sementara para ahli dari Istana Emas Lulan tampaknya sedang bertransformasi menjadi bukan manusia. Ini adalah filosofi kultivasi yang berbeda dari kedamaian abadi. Untuk bertransformasi menjadi non-manusia dan mendekati keadaan dewa dan iblis, itu adalah seorang penyihir agung. Namun, masih ada beberapa yang berwujud manusia biasa. Orang-orang ini seharusnya dapat dengan bebas mengendalikan tubuh mereka, berubah dan kembali ke wujud semula sesuka hati dengan kemampuan ilahi yang mudah.
Di depan aula-aula ini juga terdapat banyak sangkar yang dipenuhi orang-orang berpakaian compang camping. Mereka kemungkinan besar adalah bahan bagi para penyihir Istana Emas Lulan untuk melatih keterampilan mereka. Ekspresi Ling Yuxiu sedikit berubah, dan dia merasa marah. Mereka adalah warga kerajaan kedamaian abadiku. Qinmu berkata dengan datar. Kerajaan perdamaian abadi juga menculik warga dari reruntuhan besar saya untuk dijadikan budak. Tubuh Ling Yuxiu sedikit bergetar, dan dia tetap diam. Tuan muda, mereka tidak hanya menggunakan manusia untuk berlatih, anggota Rasiao juga telah ditangkap. Hu Linger cemberut. Qinmu melihat ke arah sana dan memang benar. Beberapa kandang itu berisi monster. Sang perjamuan Basan berkata, Sekte penyihir memiliki teknik kultivasi unik yang menggunakan jiwa untuk kultivasi, yang digunakan untuk mengubah struktur tubuh. Misalnya, dengan menyerap jiwa burung, seseorang dapat menumbuhkan sayap atau kepala burung. Dengan menyerap jiwa kambing, tubuh juga akan berubah menjadi kambing. Mereka yang menguasai kemampuan ilahi disebut penyihir agung. Mereka yang belum menguasainya disebut penyihir. Dan begitu mereka mencapai alam manusia surgawi, mereka disebut Raja Penyihir. Istana Emas Lulan adalah tanah suci sekte penyihir, dan teknik kultivasinya disebut Kitab Suci Wuzun Luluo, yang cukup luar biasa. Bab 153. Aku, Sang Tubuh Hegemon. Di puncak gunung, kemewahannya luar biasa. Bangunan dan istana berkilauan dengan cahaya keemasan. Pilar-pilar aula besar saja setebal pelukan dua orang. Dan ada lebih banyak lagi patung-patung dewa emas. Banyak orang barbar dari padang rumput berdiri di bawah patung-patung emas ini. Tiba-tiba, sebuah patung ilahi emas bergerak. Jantung Qinmu berdebar kencang. Dan barulah ia menyadari bahwa itu bukanlah patung ilahi emas, melainkan para penyihir agung individu. Para penyihir agung dari Istana Emas Lulan sebenarnya telah menempa tubuh fisik mereka agar tampak seolah-olah terbuat dari emas murni, memancarkan cahaya keemasan. Di depan Istana Emas, di bawah gerbang yang menjulang tinggi, para penyihir agung berdiri seperti dewa-dewa emas yang agung, hikmat dan bermartabat. Memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berambut dan berbadan emas, tinggi dan kekar, mengenakan jubah emas dan memegang tongkat kerajaan. Ia mengenakan mahkota berbulu dan berbicara dengan suara seperti lonceng besar. Han Wu, kau telah bebas selama bertahun-tahun. Mengapa kau datang ke pintu kami hari ini? Kedatanganmu ke pintu kami memang tepat. Azureox, tutuplah gerbang gunung. Dengan suara dentuman keras, Azureox menurunkan gerbang gunung. Basan Libationer tertawa terbahak-bahak. Yang mulia penyihir, aku telah membawa gerbang gunung. Para kakak senior emas ini tampaknya sebagian besar telah dikalahkan olehku sebelumnya. Saat itu, aku memblokir gerbang selama 100 hari, melukai dan membunuh banyak dari mereka. Mereka yang kuat tidak bisa diselamatkan, jadi aku hanya bisa membunuh mereka. Yang lemah selamat di tanganku, dan merekalah yang duduk di sini hari ini. Begitu dia mengatakan ini, seluruh gunung langsung gempar. Para ahli generasi senior dari Istana Emas Lulan sangat marah, dan aura kebencian langsung memenuhi udara. Lidah Basan Libationer terlalu tajam, menyinggung semua ahli Istana Emas Lulan sekaligus dan memicu kemarahan publik. Ditambah dengan membawa gerbang gunung ke atas gunung, masalah ini tentu tidak akan mudah diselesaikan. Salah satu penyihir agung memiliki penampilan yang serius. Suaranya terdengar seperti benturan logam dan batu. Dia berkata dengan dingin, luka-luka kami telah sembuh sejak lama. Selama bertahun-tahun ini, Istana Emas kami telah membangun kekuatannya. Dan kami sangat ingin melawan Han Wu lagi untuk menghapus rasa malu kami sebelumnya. Basan Libationer tersenyum. Akan ada kesempatan. Tapi kali ini, aku datang untuk memblokir gerbang, bukan untuk membunuhmu. Dia memimpin Qinmu dan Ling Yuxiu maju ke gerbang Gunung Emas. Sambil memandang ke arah gerbang, dia mengenang dan menghela napas. Dulu, aku berdiri di bawah gerbang ini bersama mentorku dan membunuh banyak orang. Para penyihir agung berwarna emas, yang tampak seperti makhluk ilahi, menatapnya dengan mata yang menyemburkan api. Basan Libationer berbalik, mengedipkan mata pada Qinmu dan Ling Yuxiu, lalu tersenyum. Sekarang,
gerbang gunung ini diserahkan kepada kalian. Ling Yuxiu sedikit khawatir dan berbisik. Guru, peraturan di sini sepertinya berbeda dari kedamaian abadi. Basan Libationer tersenyum. Suaranya selembut dengungan nyamuk. Ketika Sekte Dao dan kuil suara guntur agung memblokir gerbang Akademi Agung, itu hanyalah kompetisi menang dan kalah, bukan pertarungan hidup dan mati. Setelah pertarungan, semua orang masih bersikap sopan. Tapi di sini, mereka bertarung sampai mati. Anda bisa memilih untuk mengampuni nyawa lawan jika mau. Tetapi ketika Anda bertemu dengan seorang ahli yang setara dengan Anda harus membunuh mereka. Sulit untuk menahan diri. Dulu, saya bertemu banyak ahli yang setara dengan saya di sini. Begitu banyak orang yang meninggal. Kulit kepala Ling Yuxiu terasa mati rasa. Qinmu juga menenangkan pikirannya dan menarik napas panjang. Akhirnya, ini sesuai dengan aturan reruntuhan besar. Aturan di Great Ruins persis seperti ini. Sang penyihir agung berjalan menuju gerbang gunung emas. Pandangannya tertuju pada Qinmu dan Ling Yuxiu. Ia berkata dengan tenang, memblokir gerbang akan mengikuti aturan lama. Hidup dan mati tidak penting. Tetapi selain itu, aku juga perlu merebut kembali gelar Han Wu. Hidup dan mati tidak penting. Ekspresi Basan Libationer tetap tidak berubah saat dia berkata dengan lantang. Tuan-tuan, mereka berdua berada di alam 5 cahaya. Kami memahami aturan untuk memblokir gerbang. Wajah penyihir terhormat setenang air yang tenang. Dia mengetuk tongkatnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Murid-murid Istana Emas, dengarkan perintahku, bertandinglah dengan mereka di alam 5 cahaya. Apakah mereka terbunuh atau tidak, itu tidak masalah. Jika ada yang berani melampaui alam 5 cahaya, aku akan mengambil nyawanya. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar di seluruh gunung. Setelah mengatakan ini, penyihir terhormat menatap Basan Libationer dan memperlihatkan senyum tipis. Han Wu, ketika Han Surgawi membawamu untuk menghalangi gerbang Istana Emas kami, kemampuan ilahi Han Surgawi tidak terbatas dan tentu saja mengagumkan. Tetapi kau bukanlah Han Surgawi. Ekspresi Basan Libationer tampak serius saat ia melangkah melewati gerbang gunung. Suaranya memasuki pikiran Qinmu dan Ling Yuxiu. Adik junior, putri, jangan khawatir. Selama mereka belum membunuhku, mereka akan tetap menantang kalian sesuai aturan. Jika aku dibunuh oleh mereka, maka kalian juga akan berada dalam bahaya. Qinmu dan Ling Yuxiu merasakan hawa dingin di hati mereka. Keselamatan mereka bergantung pada nyawa Basan Libationer. Jika Basan Libationer dicopot dari gelar Han Wu dan disingkirkan, tidak akan ada yang membocorkan berita jika Qinmu dan Ling Yuxiu terbunuh. Reputasi Istana Emas Lulan akan tetap tak ternoda, dan dunia luar tidak akan pernah mengetahui tentang tantangan ini. Para ahli dari padang rumput yang datang untuk menyaksikan semuanya adalah bawahan Istana Emas Lulan. Selama Istana Emas Lulan memberi perintah, mereka tidak akan bersuara. Jika Basan Libationer dibiarkan keluar dari Istana Emas Lulan hidup-hidup, maka masalah ini akan dibocorkan oleh mulut besar Basan. Tidak hanya seluruh padang rumput yang akan tahu, tetapi kemungkinan besar semua orang di dunia juga akan tahu. Basan Libationer jelas memiliki kemampuan itu. Pada saat itu, wajah Istana Emas Lulan akan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, sebelum Basan Libationer meninggal, Istana Emas Lulan pasti tidak akan mengepung Qinmu dan Ling Yuxiu. Mereka hanya akan bertindak sesuai aturan. Tuan, jangan sampai terbunuh, teriak Banteng Biru dengan lantang. Basan Libationer tersandung dan menoleh ke belakang dengan tatapan tajam. Aku akan makan daging sapi saat kita kembali nanti. Sapi biru itu dengan cepat menarik kepalanya ke belakang. Dua anak muda, sungguh ceroboh. Tahukah kalian bahwa kalian sedang menghalangi gerbang tanah suci? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Qinmu. Qinmu dan Ling Yuxiu berdiri dan melihat ke bawah gunung. Hanya untuk melihat banyak penyihir berpenampilan aneh berjalan naik, menghalangi jalan. Salah satu penyihir melangkah maju. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang samar. Ia memiliki tanduk di kepalanya, sayap di punggungnya, dan paruh burung. Metode kultivasi yang berubah menjadi bentuk non-manusia ini memang langka. Kakak senior, sapa Qinmu dan Ling Yuxiu kepadanya.
Istana emas penyihir itu tidak membalas sapaan tersebut. Suaranya lantang dan berat. Tata krama adalah urusan kerajaan kedamaian abadimu. Istana emas Lulanku tidak memiliki banyak aturan. Setelah membunuhmu, aku akan menyerap jiwamu untuk mengembangkan kemampuan ilahiku. Orang-orang sepertimu jauh lebih kuat daripada para budak itu. Dan jiwamu juga sangat tangguh, sempurna untuk memurnikan kemampuan ilahi. Mata Qinmu berkedip saat dia berkata, "Saudari, aku akan pergi duluan kali ini untuk menguji teknik kultivasi dan kemampuan ilahi mereka." Ling Yuxiu mengangguk. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat selama ini, masih ada kesenjangan antara dirinya dan Qinmu. Terburu-buru terlibat dalam pertempuran tanpa mengetahui latar belakang para penyihir dapat dengan mudah menyebabkan kekalahan. Qinmu menghembuskan napas yang keruh dan berkata dengan berat, "Sapi biru, bawakan bungkusanku." Sapi biru melangkah maju dan mengambil bungkusan dari punggungnya. Qinmu pertama-tama mengikatkan sarung pedang ke punggungnya. Dengan 2 pedang pembantai babi diletakkan menyilang. Kemudian dia mengikatkan kotak pedang di belakang sarung pedang, menggantungkan palu besi besar, memasukkan tongkat bambu, dan mengenakan pedang Sao Bao di pinggangnya. Si lembu biru dipenuhi dengan niat membunuh. Ku dengar kau dulunya seorang penggembala sapi tapi bahkan tak bisa mengalahkanku. Bisakah kau mengalahkan mereka? Qinmu menggerakkan tubuhnya. Tulang-tulangnya berderak. Dia berkata dengan acuh tak acuh. "Aku adalah tubuh hegemon." Si lembu biru berteriak, "Tuanku tidak pernah kalah di bawah gerbang emas ini." Ekspresi Qinmu kaku. "Aku adalah tubuh hegemon alami. Di bawah langit. Di alam yang sama. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Penyihir bersayap burung itu mengeluarkan 2 alu emas. Matanya berbinar-binar. Dia tertawa. "Omong kosong apa itu tubuh hegemon? Aku belum pernah mendengarnya." Qinmu menggunakan seni 3 ramuan tubuh hegemon untuk menggerakkan ki asalnya. Ki asal itu mengalir deras melalui tubuhnya seperti ledakan. "Akulah tubuh hegemon." Dia mengangkat kakinya. Dan tanah keemasan di bawahnya langsung ambles membentuk jejak kaki yang dalam. Dengan suara dentuman, tubuhnya melesat menuju penyihir bersayap burung. Bergerak begitu cepat sehingga orang hanya sempat melihat serangkaian bayangan. Tubuh hegemon yang tiada duanya. Wajah penyihir bersayap burung itu berubah drastis. Ia buru-buru mengepakkan sayapnya untuk terbang. Tetapi sebelum tubuhnya sempat terbang, ia melihat tinju Qinmu datang. Saat pukulan itu dilayangkan, raungan naga bergetar. Pupil matanya menyempit. Yang dilihatnya bukanlah tinju, melainkan kepala naga yang buas dan ganas. Seketika itu juga, dia melihat 2 kepala naga, lalu 3, lalu 4. Sayapnya bergetar saat dia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Karena terburu-buru, dia hanya bisa melewati 2 golden pesel di depannya untuk menghalangi. Kedua alu emas itu tiba-tiba bengkok. Kekuatan pukulan Qinmu benar-benar menghantam kedua senjata spiritual itu seolah-olah terbuat dari tanah liat, menghancurkan alu emas seperti kertas tipis. Suara mendesing. Penyihir bersayap burung itu terbang ke udara, lalu meledak dengan suara keras, berubah menjadi awan kabut darah. Dari dalam kabut darah itu terdengar raungan dan lolongan naga. Kabut darah itu berubah menjadi 45 naga darah, buas dan ganas. Seolah-olah bukan pukulan Qinmu yang menghancurkan penyihir bersayap burung itu, melainkan 45 naga darah inilah yang telah menghancurkan tubuhnya. Di atas platform emas di depan gerbang gunung, Qinmu tiba-tiba menjadi tenang setelah gerakan yang sangat intens. Energi asal yang bergejolak juga tiba-tiba mereda, dan wajahnya tampak tenang. "Azure Ox, tuanmu membutuhkan 100 hari untuk menghancurkan istana emas Lulan." Qinmu berbalik. Tatapannya acuh tak acuh saat ia menyapu pandangan ke arah para penyihir di bawah panggung emas. "Tapi aku hanya butuh 1 hari." Berdiri di bawah gerbang, suaranya bagaikan petir yang menggelegar, bergema bola-balik di istana emas Lulan. "Aku hanya butuh 1 hari untuk menghancurkan tekad semua murid di istana emas, untuk menghancurkan semua harga diri mereka, dan untuk menginjak-injak martabat mereka di bawah kakiku." Lancang, seorang penyihir sangat marah dan bergegas menuju Qinmu. Saat berlari, tubuh fisiknya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kulit manusia di kepalanya terlepas dan ia tumbuh kepala gajah.
Tubuhnya menjadi semakin tinggi dan kuat. Dengan suara robekan, pakaiannya terkoyak-koyak, dan anggota badannya menjadi setebal kaki gajah. Permukaan tubuhnya bermandikan cahaya keemasan. Dengan kepala gajah dan tubuh manusia, ia tampak seperti dewa kurban yang hidup kembali, memiliki kekuatan tak terbatas. Kultivasi dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada penyihir bersayap burung sebelumnya. Tubuh penyihir bersayap burung itu bahkan belum mulai berubah menjadi emas, sementara permukaan tubuhnya ini seolah-olah terbuat dari emas. Ledakan, sebuah kepalan tangan sebesar tong air menghantam Qinmu. Kepalan tangan itu menggetarkan udara, mengeluarkan suara ledakan sonik, dan gelombang udara putih melingkar menyebar ke segala arah. Di belakang Qinmu, bulu putih salju Hulinger di depan gerbang gunung tertiup angin dari pukulan itu, dan rambut indah Ling Yuxiu juga berkibar ke belakang. Mati, teriak penyihir berkepala gajah itu. Qinmu melompat, menerobos pukulan yang sangat kuat itu. Sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia bergegas ke bawah tubuh besar penyihir berkepala gajah itu, dan cahaya pedangnya menyala terang. Menghunus pedang untuk keluar dari tempat terlarang. Sosok Qinmu melayang ke udara, lalu berbalik. Saat mendarat, kedua pedang kembar itu dimasukkan kembali ke dalam sarung di punggungnya. Sementara itu, tubuh besar penyihir berkepala gajah terbelah menjadi dua, berguling menuruni gunung dan menodai tangga emas dengan warna merah darah. Seorang penyihir bermata merah tiba-tiba mengeluarkan panji hitam dan mengibaskannya ke arah Qinmu, berteriak dengan kasar, "Aku akan memurnikan jiwamu. Matilah untukku." Qinmu menggunakan seni penciptaan iblis surgawi untuk menyegel jiwanya sendiri. Dia mengangkat satu jari, dan peti pedang di belakangnya terbuka. Sebuah pedang terbang mengeluarkan siulan tajam dan menembus dahi penyihir itu. Qinmu menjentikkan jarinya ke atas, dan pedang terbang itu melesat kembali. Berbunyi klik saat dimasukkan ke dalam peti pedang, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Bab 154. Menghancurkan kehendak. Membunuh. Seorang penyihir wanita berkepala dan berekor macan tutul berteriak dan mengangkat cermin perunggu ke arah Qinmu. Di dalam cermin, jiwa-jiwa muncul, tampak mengerikan dan ganas. Ting, sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul di depan cermin perunggu dan menghantam permukaannya. Cermin itu sangat keras dan benar-benar menghalangi pedang terbang. Tetapi di saat berikutnya, pedang terbang tiba-tiba berputar, berubah menjadi jurus pedang bor. Pedang itu menembus langsung cermin perunggu. Cahaya pedang menghancurkan cermin dan menembus penyihir wanita di belakangnya. Apa yang perlu ditakutkan dari racun sihir? Pakaian Qinmu berkibar saat dia mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang terbangnya. Penyihir lain, yang tubuhnya telah ditumbuhi bulu harimau, cakar, dan ekor, menerkam ke depan dengan raungan, menimbulkan angin kencang saat dia menerjang mendekat, tidak memberi Qinmu kesempatan untuk menggunakan pedangnya. Qinmu menyerang dari samping. Langkah kaki mereka menjadi kabur. Suara benturan keras terdengar tanpa henti. Kepala penyihir itu bergetar dan berubah menjadi kepala harimau. Meraung seperti guntur dan bergemuruh terus-menerus, menyerang jiwanya dengan raungan harimau. Qinmu menggunakan tinjunya sebagai segel, melayangkan pukulan dengan cahaya matahari menerangi jiwa, memurnikan di udara. Dia merentangkan kelima jarinya menjadi telapak tangan dan menyerang dengan Moyesa, melepaskan segel kebebasan iblis surgawi. Telapak tangan dan tinjunya berubah berulang kali, bergantian antara jalan Buddha dan jalan iblis. Teknik penyegelan. Raungan harimau hanya sempat terdengar 3 kali sebelum jiwa ilahi penyihir itu hancur berkeping-keping, dan dia langsung jatuh ke tanah. Seorang penyihir agung dari alam 6 harmoni lainnya tiba-tiba muncul. Kultivasinya bahkan lebih hebat daripada penyihir sebelumnya, dan kemampuan ilahinya alami, mempertahankan penampilan dan wujud orang biasa. Meskipun dia sudah menyegel 6 harmoni miliknya sendiri di alam rahasia, saat ia mengaktifkan teknik kultivasinya, ia langsung mengalami transformasi, tampak seperti kera yang ganas. Ia memegang tongkat emas setebal pilar, menyapu ribuan pasukan dengan kekuatan luar biasa dan kelincahan yang ekstrim. Qinmu mengulurkan tongkat bambu dan mengayunkannya ke tongkat emas. Keduanya berbenturan secepat kilat. Tiba-tiba, bayangan tongkat emas yang memenuhi langit menghilang. Jantung sang penyihir tertusuk tongkat bambu,
dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah penyihir agung dari alam 6 harmoni, bukan sekadar penyihir. Dia dengan tegas membuka segel 6 harmoninya. Alam rahasia. Tepat pada saat 6 harmoninya alam rahasia terbuka, jantungnya tertusuk tongkat bambu, dan mayatnya jatuh ke tanah. Kinmu mencabut tongkat bambu dari dadanya. Seorang penyihir agung dari alam 6 harmoni disebut praktisi kemampuan ilahi di kerajaan kedamaian abadi. Itu hanya nama yang berbeda, tanpa perbedaan mendasar. Seandainya praktisi kemampuan ilahi ini tidak menyegel 6 harmoni miliknya di alam rahasia, akan sulit bagi Kinmu untuk membunuhnya. Tetapi selama mereka bertarung dalam alam yang sama, dia memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya, terlepas dari apakah mereka sebelumnya berada di alam 6 harmoni atau alam 7 bintang. Dong, seorang pria berotot emas melompat ke platform emas, mendarat dengan keras. Ia membawa kantung pedang yang tingginya lebih dari setengah tinggi badan seseorang di punggungnya. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan meraung ke arah Kinmu, dan cahaya pedang melesat keluar dari kantung pedang. Hujan bayangan pedang menebas ke arah Kinmu. Pada saat yang sama, pria berotot emas itu memegang pedang di masing-masing tangan dan menyerang, menari-nari dengan kedua pedangnya. Kedua pedang itu kadang berada di depan dan kadang di belakangnya, seperti dua ular piton besar yang melilit tubuhnya saat ia berguling menuju Kinmu. Kinmu memegang satu pedang pembantai babi dengan genggaman ke depan dan yang lainnya dengan genggaman terbalik. Pedang terbang melesat keluar dari kantung pedang di punggungnya untuk menyambut cahaya pedang yang turun. Garis horizontal dan vertikal surga yang tak terbatas. Kedua tubuh itu berukuran satu besar dan satu kecil, dengan manusia berotot emas setengah badan lebih tinggi darinya. Mereka tiba-tiba bertabrakan. Dua garis cahaya pedang, satu horizontal dan satu vertikal, muncul. Garis horizontal itu adalah gunung yang menghalangi jalan. Garis vertikal itu adalah bilah pedang yang membelah gunung. Cahaya pedang itu naik ke langit dengan rona merah darah, seolah-olah raksasa telah mengayunkan pedang untuk mengukir jalan melalui tebing curam yang membentang ribuan mil. Tubuh manusia berotot emas itu terbelah menjadi 4 bagian, tewas oleh cahaya pedang horizontal dan vertikal itu. Kinmu menggoyangkan pedangnya, darah berceceran di dalamnya. Dia memasukkan kembali kedua pedang pembantai babi ke dalam kantungnya dan tiba-tiba mengangkat jarinya. Dengan bunyi denting, sebuah pedang terbang keluar dari sarungnya dan menembus dahi seorang penyihir yang hendak menembakkan panah dengan ki asal. Bunuh dia, balas dendam atas kematian kakak senior kita. Semakin banyak penyihir yang terus menyerbu maju. Kinmu mengubah langkahnya, memutar tubuhnya, dan menendang. Dengan pedang atau saber, tinju atau kaki, dia membunuh setiap penyihir yang datang menantangnya di tempat. Setelah beberapa saat, suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Di depan gerbang gunung Istana Emas Lulan, sekitar 40 mayat tergeletak berserakan di tangga emas. Kinmu menatap ke bawah peron. Di bawah sana tampak wajah-wajah yang dipenuhi ketakutan dan mata yang penuh teror. Ketika tatapan mereka bertemu dengannya, mereka tanpa sadar memalingkan muka, menghindar dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Kemauan mental para penyihir ini sangat kuat, tetapi setelah Kinmu membunuh lebih dari 40 orang berturut-turut, semangat dan kemauan ini pasti akan menurun. Begitu menurun, ia akan semakin jatuh, menimbulkan rasa takut, rasa pengecut karena tidak mampu mengalahkan lawan, dan rasa hormat serta kekaguman kepada Kinmu. Apa yang dilihat Kinmu dalam perjalanan ini telah memicu gelombang kemarahan terhadap Istana Emas Lulan. Ketika Jenderal Torimu memerintahkan tentaranya untuk mengumpulkan jiwa para pemberontak, dia mengatakan bahwa jiwa-jiwa itu akan dipersembahkan kepada Istana Emas Lulan. Dia tidak mengerti saat itu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Istana Emas Lulan sebenarnya menggunakan jiwa untuk melatih keterampilan mereka. Kali ini ia datang bukan untuk menghalangi gerbang, melainkan untuk mengambil bagian bawah tubuh si jagal. Namun, karena garis antara teman dan musuh sudah jelas, ia akan menghancurkan tekad dan semangat sekolah ini, menghancurkan kepercayaan diri mereka, dan menginjak-injak keterampilan dan teknik mereka. Ia akan memberitahu mereka bahwa kemampuan ilahi yang mereka kembangkan menggunakan jiwa orang lain tidak ada nilainya.
Siapakah di antara kalian yang telah menguasai kitab suci Wuzun Luluo dari Istana Emas Lulan? Kinmu melihat sekeliling dengan ekspresi dingin, lalu senyum kecil perlahan muncul di bibirnya. Keluarlah. Aku ingin membunuh seseorang. Di depan gerbang gunung, suasana hening. Di balik gerbang gunung, wajah para penyihir agung Istana Emas, yang tampak seperti terbuat dari emas, perlahan-lahan memucat. Setelah beberapa saat, seorang pemuda melangkah keluar. Seorang penyihir agung Parubaya di sampingnya berkata dengan suara berat, "Simuluo, kelemahannya terletak 2/10 inci dari tulang belikat kirinya. Itu adalah kelemahan dalam teknik kultivasinya, tempat yang belum dia sempurnakan." Penyihir agung muda itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sudah melihatnya, meskipun aku tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Penyihir." Wajah Basan Libationer memerah, dan dia mencibir. "Raja Penyihir, sebagai seorang tetua, bukankah bersikap tidak tahu malu seperti ini agak tidak pantas?" "Han Wu, tolong." Penyihir agung Parubaya itu tanpa ekspresi saat mengangkat tangannya. "Dulu, aku kalah darimu. Aku belajar dari pengalaman pahit itu, dan kultivasi serta kekuatanku telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Aku selalu ingin menghapus rasa malu masa laluku. Surga telah berbelas kasih, dan kau akhirnya datang ke hadapanku." Basan Libationer tiba-tiba melesat ke udara. Cahaya yang dipancarkannya menyerupai pedang besar sepanjang 100 zang yang menebas langit saat ia melesat pergi. Suaranya terdengar dari jauh. "Tingkat kultivasi orang-orang di sini terlalu rendah. Aku khawatir bentrokan kita akan membuat mereka mati. Mari kita bertarung di pegunungan bersalju." Penyihir agung Parubaya itu memandang penyihir terhormat. Penyihir terhormat itu berdiri dan berkata dengan suara berat, "Pergi." Desir, berkas cahaya keemasan menerobos udara, mengejar cahaya pedang itu menuju pegunungan bersalju. Pegunungan menjulang tinggi dan hamparan salju sangat luas. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul, mencairkan salju. Di dalam cahaya keemasan itu, kilatan pedang yang berkilauan seperti salju berkelap-kelip. Pertempuran dahsyat sedang terjadi di sana. Tetapi pada saat mencapai Istana Emas Lulan, hanya riak samar yang tersisa. Di bawah gerbang gunung Istana Emas, Kinmu berbalik menghadap Simuluo, yang sedang berjalan turun dari kuil suci Istana Emas. Basan Libationer telah membawa pergi banyak ahli dari Istana Emas Lulan. Kemungkinan besar agar lebih mudah baginya untuk menemukan bagian bawah tubuh si jagal. Namun, beberapa ahli generasi tua dari Istana Emas masih tetap berada di depan kuil suci. Wajah Simuluo tampak serius, tetapi ada kegembiraan di matanya. Tubuhnya juga berwarna keemasan. Dia telah mengamati dari samping saat Kinmu bertarung melawan penyihir lainnya. Alasan dia tidak langsung maju bukan hanya untuk melihat apakah Kinmu memiliki kelemahan, tetapi juga untuk membiarkan para penyihir itu melibatkan Kinmu dalam pertempuran yang melelahkan, menguras kultivasinya untuk memberi dirinya kesempatan yang lebih baik untuk menang. Kini ia telah menemukan kelemahan Kinmu, dan karena Kinmu telah bertarung melawan lebih dari 40 orang secara beruntun, kesempatannya telah tiba. Wajah Kinmu setenang sumur yang tenang, sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja mengalami lebih dari 40 pertempuran sengit. Tiba-tiba, keduanya bergerak serentak. Energi asal meledak di bawah kaki Kinmu, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia mencapai Simuluo dan melayangkan pukulan. Sendirian di Laut Timur, memegang guntur musim semi. Simuluo menerima pukulan itu, tetapi pukulan itu menghasilkan suara seperti lonceng besar. Kinmu segera merasakan kekuatan tinjunya, yang seperti sungai yang meluap mengalir ke laut, menghantam dinding tembaga atau penghalang besi, sama sekali tidak dapat ditembus. Tubuh Simuluo tampak seperti terbuat dari logam terkeras, dan terasa kokoh. Tubuh Simuluo bergetar, dan dia tiba-tiba berubah menjadi makhluk berkepala burung bertubuh manusia dengan sepasang sayap di punggungnya. Sayap-sayap itu bersinar dengan cahaya keemasan dan terdiri dari pedang-pedang emas yang tak terhitung jumlahnya yang berdentang saat menebas ke depan. Kinmu mundur dengan langkah tergesa-gesa. Pedang terbang melesat keluar dari kotak pedang di punggungnya untuk menghadapi serangan pedang yang datang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kedua sayap Simuluo tampak tidak biasa.
Ada filamen energi vital yang menghubungkan setiap bulu yang menyerupai pedang itu. Jantungnya sedikit berdebar, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suara mendesing. Pedang-pedang yang membentuk sayap Simuluo tiba-tiba membesar dan terbang dari sayap tersebut, menusuk ke arah Kinmu dari segala arah. Masing-masing pedang emas ini sebenarnya memiliki mata hitam pekat yang berputar-putar, tampak menyeramkan dan jahat. Setiap pedang emas berisi jiwa yang telah terikat di dalamnya untuk menjadi roh pedang tersebut. Tatapan Kinmu tertuju pada mata itu, dan tiba-tiba ia merasa pusing. Menyadari ada yang salah, ia segera menutup matanya dan mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya. Pertempuran malam yang terkait dengan kota dan angin. Cahaya pedangnya sangat cepat, melayang tanpa henti di sekelilingnya, depan, belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan. Suara dentingan logam terdengar nyaring. Nama pertempuran malam yang terhubung dengan kota dan angin sudah menunjukkan bahwa gerakan ini tidak memerlukan mata untuk mengamati sekitarnya. Pedang-pedang Simuluo sangat aneh, orang akan tertipu hanya dengan melihatnya. Jadi menggunakan gerakan ini adalah pilihan yang paling tepat. Kitab suci Wuzun Luluo memang luar biasa dan cukup bersifat iblis. Saat pedang Kinmu berbenturan dengan pedang lawan, dia langsung merasakan bahwa kekuatan pedang lawan lebih rendah daripada miliknya. Kekuatan aliran teknik pertempuran terletak pada penguasaan senjata untuk melepaskan seluruh kekuatan seseorang. Pedang emas Simuluo terpental kembali oleh pertempuran malam yang terhubung dengan kota dan angin, lalu kembali ke punggungnya. Dengan desiran, pedang-pedang itu membentuk dua sayap emas lagi. Sayap-sayap itu mengepak, berdentang saat menangkis serangan pedang tajam yang dilancarkan dari peti pedang Kinmu. Tiba-tiba, Kinmu melepaskan kedua pedangnya dan melayangkan pukulan. Pukulan itu bagaikan matahari besar di langit, menerangi jiwa. Simuluo diterangi oleh niat tinju miliknya, dan jiwa ilahinya sedikit bergetar, tetapi gerakannya tidak goyah. Namun, mata pada pedangnya tertutup satu persatu di bawah cahaya tersebut, dan mata itu mengeluarkan jeritan saat berubah menjadi gumpalan asap biru. Kinmu menyerang dengan segel kebebasan terbalik, tetapi Simuluo tetap tidak bergeming. Kitab suci Wuzun Luluo menggunakan jiwa orang lain sebagai bahan kultivasi, menempa jiwa sendiri agar sangat stabil. Tubuhnya juga sangat keras, sedemikian rupa sehingga bahkan 8 bentuk suara petir pun tidak mampu menggoyahkannya. Kinmu sedikit mengerutkan kening dan tiba-tiba menunjuk dengan satu jari. 36 pedang terbang dari peti pedang menyatu dengan bunyi gemerincing, berubah menjadi jurus pedang bor dan menusuk ke arah Simuluo.